Ya, kembali lagi di channel Dunia Keris. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah keris yang sekilas jika dilihat nampak seperti brojol, tapi bukan brojol. Seperti ini untuk tampilan secara keseluruhan, mulai dari deder, mendak, polokannya dan pendoknya sudah nyandang seperti biasa. Keris-keris yang saya sajikan atau dunia keris sajikan itu pasti sudah siap simpan. Jadi meminimalisir untuk keris itu perlu biaya tambahan. Tapi jika ingin upgrade tentang sandangan ya monggo-monggo saja. Itu kembali lagi ke selera dari panjenengan semua. Oke, seperti biasa kita akan mulai dari deder terlebih dahulu. Untuk model secara keseluruhan tadi ini masuk ke dalam model Gayaman Jogja, dan sandangannya pun juga sandangan Jogja semua. Serta untuk dedernya sendiri dia juga masuk ke gaya Jogja, terbuat dari kayu kemuning dengan cecekan yang cukup dalam, terus tergolong ke gaya Taman Ngabean. Dia agak gemuk ya. Lanjut untuk pada bagian mendak. Mendaknya ini mendak kuningan model merican. Ini baru untuk mendaknya, jadi dia kamardikan. Bukan kamardikan sebutannya, ya sebutannya baru, bukan lamen. Lalu kita masuk ke pelokan dengan serat atau corak warangka yang kayu cukup rame, serat kayu secara vertikal dengan berbagai macam warna dan pola. Ini masuk ke kayu pakel untuk belokannya. Lalu kita bahas untuk pendoknya. Dia tergolong ke dalam pendok model bunton slorok karena bisa dilepas untuk slorokannya. Seperti itu, terbuat dari bahan kuningan. Kita masuk untuk membahas pada bagian dalam dari warangka ini. Jika tadi saya di awal menyampaikan bahwa keris ini sebenarnya jika dilihat secara sekilas mirip seperti brojol, tetapi sebenarnya bukan brojol. Seperti ini untuk penampakan kerisnya. Dia masih tergolong keris ya, jadi masih tergolong ke dalam keris tanggung, bukan patrem. Nanti kita akan coba ukur juga untuk dimensinya.
masih termasuk ke dalam syarat sebagai keris. Lanjut lagi untuk pembahasan tentang dapur tadi. Sekilas brojol karena hanya ada pecetan, gandik lugas, sudah selesai tanpa ada apapun. Tetapi yang membedakan adalah keris ini masuk ke dalam dapur gumbeng, atau biasa ada yang menyebutnya itu pamor gumbeng karena wagu tur jebembeng. Itu bahasa Jawa. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia ya aneh karena dia bilahnya gede, lebar. Jebembeng itu ya gitulah. Gede, lebar, wagunya itu aneh. Nah, dengan model penampakan seperti ini disebutnya gumbeng. Mirip dengan brojol, tapi bukan brojol. Seperti itu. Nah, bilah dari keris ini juga dilengkapi dengan pamor Banyumili. Jika menurut penilaian saya, karena jika ingin saya masukkan ke dalam pamor Tejo Kinurung atau Adak Wengkon, tidak berani. Tidak beraninya karena ada beberapa garis yang putus. Dan jika ingin dimasukkan ke dalam pamor Singkir, lebih tidak berani lagi karena tidak rapat, tidak banyak, masih kurang banyak untuk garisnya. Jadi ya jalan tengahnya saya masukkan ke dalam Banyumili. Pamor Banyumili, gumbeng pamor Banyumili yang berada di Tangguh Tuban. Untuk cirinya sendiri sudah pasti Tuban. Untuk das cecaknya seperti ini. Bagian unggungannya bagian sor-soran. Material pamor, material besi sudah menunjukkan sekali ciri khas dari Tangguh Tuban. Bagian wadidang dia nguceng mati, ya sudah pasti Tangguh Tuban, tidak mungkin yang lain. Seperti itu. Terus untuk memenuhi apa yang saya katakan di awal tadi bahwa keris ini masih tergolong ke dalam jenis keris bukan patrem, mari kita coba ukur untuk dimensinya. Dia memiliki panjang di 31 pas 31 cm, yang dimana sama-sama kita tahu atau mungkin bisa dicari untuk literasinya, ukuran berapa sebuah tosanaji itu disebut dengan patrem atau keris patrem, atau bisa juga dicari batas minimal untuk panjang bilah dari sebuah keris, bisa dicari secara pasti. Lalu untuk panjang gonjonya sendiri dia ada di 7 cm, pas 7. Oke, saya akan coba bongkar atau buka bagian dedernya. Kita akan sama-sama cek, kita akan sama-sama ukur, cek baik kondisi, keutuhan. Lalu kita akan ukur panjangnya seberapa, apakah masih utuh atau sudah ada sambungan atau segala macam. Bisa dilihat untuk kondisi besinya sendiri, dia masih sangat utuh ini, dan tentunya masih orisinil, bukan sambungan, bukan gantian. Oke, kita coba ukur. Panjang besinya ada di 6,8. Terlihat ya. Jadi masih proporsional jika kita bandingkan dengan panjang bilahnya. Jika kita lihat secara perbandingan dari bilah, panjang bilah lalu panjang gonjo,
dan kita bandingkan dengan kondisi besi serta panjang besinya, masih ideal ya itu ya, tidak kurang tidak lebih. Oke, kita pasang dulu. Lalu setelah ini kita akan coba untuk lihat kondisi keris ini jika diminyaki, lalu akan ditampilkan untuk detail bilahnya. Apakah nanti akan menjadi terlihat berbeda ya, dalam artian apakah akan menjadi lebih wow, karena di saat kondisi basah biasanya pamor akan lebih muncul, serta ada bagian yang memang lebih mudah untuk terlihat di saat kondisi bilahnya basah. Contohnya seperti selorok. Selorok itu akan sangat terlihat jika kondisi bilah itu basah. Beberapa keris juga ada yang kondisi kering tapi seloroknya terlihat, tapi akan jauh lebih terlihat lagi di saat kondisi basah. Pamor juga demikian. Nah, ini sudah terlihat ini. Coba kita cek. Lebih terlihat untuk warna pamornya ya. Sebenarnya rame ini pamornya, cuman karena tipis, jadi di saat kondisi kering dia tidak terlihat. Nah, ini dia. Demikian untuk pembahasan dari keris gumbeng pada kali ini. Yang paling mencolok adalah jika dilihat dari bentuk sebenarnya, cara membedakan keris dapur gumbeng atau brojol, atau bahkan kebulajer sekalipun jika dibandingkan. Kalau brojol itu secara gandik tidak mungkin setinggi gumbeng, dan gumbeng juga tidak akan mungkin gandiknya setinggi dengan kebulajer karena sudah beda dapur. Seperti itu untuk cara gampangnya melihat keris ini masuk ke dalam keris gumbeng, brojol atau kebulajer. Karena secara bentuk lain itu sama antara gumbeng, brojol, dan kebulajer. Oke, demikian untuk kesempatan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan untuk menonton. Dan seperti biasa, jika ada yang berkenan dengan keris ini dimaharkan cukup terjangkau untuk maharnya. Silahkan nanti bisa dicek di website resmi kami, ada di www.duniakeris.com, dan tentunya untuk linknya sudah ada di kolom deskripsi. Silahkan cek di sana. Lalu jika ada rasa atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung hubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah tertera juga di kolom deskripsi.
Sekian dari saya untuk kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampai bertemu di video selanjutnya.